Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Business Case Screening akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami, mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Next. Oke, anggota kelompok kami ada tiga termasuk saya. Yang pertama ada Sayyidah Laili Ramadhani, Muhammad Yusron Jawari, dan Hana Fabriana. Next. Nah, baik, yang pertama itu yaitu ringkasan eksekutif. Jadi, screening ini menyediakan one-stop service yang membantu lembaga pengelolaan limbah medis dalam melakukan penghimpunan limbah yang lebih efektif dan efisien. Kemudian juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah yang sudah ada. Ini juga bisa menjadi wadah bagi pengguna yang aktif dalam kegiatan lingkungan, juga untuk berkontribusi dalam meminimalisir lonjakan limbah medis di Indonesia melalui pendekatan teknologi aplikasi mobile yang praktis dan terintegrasi. Nah, ini juga aplikasi ini muncul karena melihat permasalahan limbah medis yang ada saat ini, khususnya di Indonesia. Karena kurangnya kesadaran masyarakat, maka aplikasi screening ini menjadi solusinya. Oke, next. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu kesadaran masyarakat terkait limbah medis. Kemudian yang kedua, bagaimana cara screening memberikan kemudahan kepada masyarakat yang masih harus menyetorkan limbah medis itu ke tempat. Ya. Okay, next. Nah, kemudian yang ketiga, ringkasan measurable organization value. Itu yang pertama ada aplikasi ini diharapkan dapat membantu rumah sakit dan masyarakat dalam mengelola limbah medis dan mengurangi pencemaran lingkungan sebanyak 5%. Kemudian yang kedua, peningkatan pada pendapatan perusahaan sebanyak 2% dalam 5 tahun beroperasi. Next. Kemudian selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama, aplikasi screening ini akan memberikan edukasi dengan membuat konten maupun artikel mengenai limbah medis melalui aplikasi dan media sosial. Kemudian yang kedua, aplikasi screening ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas layanan yang ada. Next. Nah, kemudian rekomendasi. Jadi berdasarkan kemudahan layanan dan keuntungan yang didapatkan dari aplikasi screening ini, kami merekomendasikan alternatif dan solusi yang pertama, yaitu aplikasi yang berbentuk mobile screening yang menawarkan solusi atas permasalahan limbah medis dengan menghadirkan fitur antar jemput limbah medis, edukasi pengolahan limbah medis di lingkungan masyarakat, dan pemberian reward pada setiap penukaran limbah medis yang dilakukan oleh penggunanya. Hal ini karena ada tiga alternatif atau solusi yang kami tawarkan yang mampu mencapai MOV dan business goals yang telah ditetapkan. Oke, next. Screening adalah perusahaan di bidang lingkungan yang berfokus pada masalah limbah medis di Indonesia. Screening berdiri sejak tahun 2020 di Kota Jakarta. Selain membantu lembaga pengelola limbah medis dalam melakukan penghimpunan limbah medis dengan lebih efektif dan efisien, perusahaan ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah. Dengan permasalahan lonjakan COVID-19 yang meningkat setiap harinya, screening hadir untuk berkontribusi dalam meminimalisir lonjakan limbah medis di Indonesia. Melalui proyek pembuatan aplikasi berbasis mobile yang praktis dan terintegrasi, masyarakat akan lebih mudah dalam menyetorkan sampah medis hanya dengan menggunakan aplikasi. Next. Berikut merupakan struktur organisasi perusahaan screening. Screening memiliki struktur organisasi fungsional, di mana manajer fungsional dan staf memiliki spesialisasi di bidang masing-masing. Dalam perusahaan ini, screening memiliki beberapa posisi dalam struktur hierarki tersebut. Di antaranya ada Chief Executive Officer atau CEO, kemudian Chief Financial Officer atau CFO, dan Chief Technology Officer atau CTO, dan juga staf. Untuk latar belakang masalah sendiri yang pertama, meningkatnya kasus COVID-19 mengakibatkan limbah medis melonjak drastis baik di fasilitas layanan kesehatan maupun masyarakat luas. Kedua, limbah medis berbeda dengan limbah lainnya karena terdapat zat berbahaya dan beracun, sehingga jika pengelolaannya buruk dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan berbagai penyakit. Banyak masyarakat yang belum mengerti tata cara pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah. Kemudian yang terakhir, kurangnya sosialisasi terkait limbah medis menjadi penyebab utama masyarakat tidak mengetahui tata cara pengelolaan limbah. Berdasarkan permasalahan di atas, kami membuat sebuah aplikasi bernama Screening. Aplikasi Screening dapat menjadi inovasi baru untuk meningkatkan layanan bagi pengguna. Kami berharap aplikasi ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi peningkatan jumlah limbah medis dan pencemaran lingkungan, serta meningkatkan jumlah rata-rata masyarakat dan rumah sakit dalam melakukan penyetoran limbah medis. Next.
Untuk situasi saat ini di dalam perusahaan screening sendiri, yang pertama, screening masih melakukan pengumpulan limbah medis secara konvensional. Masyarakat menyetorkan limbah medis secara langsung ke posko, sedangkan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan dilakukan mekanisme penjemputan karena volume limbah medis yang besar. Yang kedua, pemberian reward dilakukan secara langsung setelah penyetoran selesai. Yang ketiga, media kerjasama dengan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan masih dilakukan melalui media sosial. Terakhir, sosialisasi dilakukan secara langsung seperti menyebarkan brosur, mengadakan event, atau bekerja sama dengan instansi tertentu. Keempat hal tersebut menyimpulkan bahwa semua proses bisnis screening masih dilakukan secara manual. Next. Untuk deskripsi masalah dan strategi sendiri, yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan limbah medis membuat sosialisasi berjalan pasif dan tidak efektif. Masalah tersebut dapat ditangani dengan membuat konten, campaign, dan artikel mengenai limbah medis melalui aplikasi dan media sosial. Yang kedua, layanan yang diberikan oleh screening tidak fleksibel sehingga masyarakat harus melakukan penyetoran langsung ke tempat. Dengan begitu, diperlukan aplikasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas, dan fleksibilitas layanan screening. Next. Untuk dari M-Office sendiri, yang pertama, aplikasi ini diharapkan dapat membantu rumah sakit dan masyarakat dalam mengelola limbah medis dan mengurangi pencemaran lingkungan sebanyak 5%. Kedua, peningkatan pada pendapatan perusahaan sebanyak 2% setelah 5 tahun beroperasi. Untuk relevansi MOF sendiri, yang pertama, screening memberikan pelayanan yang lebih fleksibel, yaitu dengan menyediakan layanan setoran limbah medis secara online. Yang kedua, memudahkan masyarakat maupun rumah sakit dalam melakukan setoran di mana dan kapan saja. Menjadi inovasi baru screening dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui konten, artikel, dan campaign terkait limbah medis dalam aplikasi. Meningkatkan minat mereka untuk lebih peduli dengan lingkungan dan melakukan penyetoran limbah medis. Terakhir, memicu peningkatan angka persentase pengguna yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan. Setelah mengetahui target dari MOV serta bisnis goal yang ingin dicapai oleh screening, maka terdapat dua solusi atau alternatif yang dapat digunakan nantinya untuk mencapai MOV, yaitu yang pertama ada aplikasi mobile screening dan juga website yang menyediakan jasa booking jadwal yang menyediakan jasa untuk pengantaran sampah medis. Solusi yang pertama yaitu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi adalah dilakukan pembangunan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam menyetorkan limbah medis secara langsung ke posko. Sedangkan untuk solusi yang kedua yaitu pembuatan website yang menyediakan fitur kemudahan bagi pengelolaan limbah medis dengan dilakukannya solusi atau alternatif ini, maka dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan penyetoran limbah ke posko. Berikut merupakan analisis solusi dari yang telah kami tawarkan untuk permasalahan ini. Solusi yang pertama yaitu penyediaan website yang menyediakan fitur kemudahan dalam pengelolaan limbah medis. Dengan dilakukannya solusi atau alternatif ini, maka dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan penyetoran limbah medis ke posko. Selain itu, website ini memiliki fitur penukaran reward yang bisa dilakukan untuk nantinya ditukar langsung ke e-wallet pengguna yang telah melakukan penyetoran limbah medisnya. Berikut merupakan analisis kelayakan dan risiko dari solusi yang pertama. Untuk kelayakannya ada 3 poin yang kami jabarkan. Yang pertama yaitu kelayakan ekonomi, yaitu menekan biaya pengeluaran. Untuk kelayakan organisasinya, membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah, khususnya sampah medis. Untuk kelayakan teknisnya, yaitu dibutuhkan divisi khusus di bidang IT untuk pengembangan website. Sedangkan untuk resikonya, yang pertama yaitu pengguna tidak terbiasa melakukan transaksi melalui website, kemudian juga adanya ancaman pada sistem keamanan. Selanjutnya merupakan project cash flow dari analisis solusi yang pertama. Yang pertama yaitu ada TBO atau inflow dengan totalnya sebesar 907 juta rupiah. Kemudian untuk TCO atau outflow-nya sebesar 580, 273, 500 ribu rupiah. Kemudian dari TCO dan TBO-nya kita dapatkan cash flow-nya sebesar 480 juta rupiah. Di sini kami menghitung dengan diskon faktor atau DF sebesar 10%.
Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah perhitungan dari return of investment-nya atau ROI. ROI ini digunakan untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah seluruh TBO atau inflow dengan seluruh TCO atau outflow pada akhir masa tertentu. Pada proyek ini kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 22,6% dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu TBO minus TCO kemudian dibagi TCO dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada net present value atau NPV. Di sini pada proyek ini didapatkan NPV sebesar 88 juta rupiah, 931.115 ribu rupiah, yang merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah disesuaikan dengan menggunakan social opportunity of cost of capital sebagai faktor diskon. Kemudian kita hitung juga BEP-nya yang digunakan untuk menentukan jumlah profit yang harus dikumpulkan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk investasi sebuah proyek bisa tertutup. Apabila dilihat dari tabel sebelumnya, bisa dilihat apabila BET akan dicapai pada tahun ke-7 karena kumulatif cash flow-nya sebesar 759 juta 71.115 rupiah telah berhasil melebihi TCO sebesar 580 juta 273.500 rupiah. Namun, secara spesifiknya BEP akan diraih pada masa 6 tahun 4 bulan berdasarkan perhitungan berikut. Kemudian analisis solusi yang kedua yaitu pemecahan masalah dengan pembangunan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat menyetorkan limbah medis secara langsung ke posko. Sedangkan untuk rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan dilakukan mekanisme penjemputan karena volume limbah medis yang besar. Setelah penyetoran dilakukan, maka penyetor akan mendapatkan reward berupa uang tunai sesuai berat limbah medis yang telah diberikan. Proses ini dilakukan secara langsung setelah proses penyetoran selesai. Selain itu, media kerjasama dengan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan masih dilakukan melalui media sosial. Untuk analisis kelayakan dan risiko dari solusi kedua, yang pertama ada kelayakan ekonomi, yaitu aplikasi ini membuka peluang untuk mendapatkan pengguna lebih banyak, dikarenakan menurut BPS sebesar 64,87% penduduk Indonesia telah menggunakan smartphone-nya, artinya kemungkinan besar mereka telah menggunakan aplikasi yang dijalankan melalui smartphone. Kemudian untuk kelayakan organisasinya, aplikasi ini dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi sampah, khususnya sampah medis. Kelayakan teknisnya yaitu aplikasi ini lebih praktis dan efisien untuk digunakan masyarakat. Untuk resikonya yaitu pengguna kesulitan dalam memahami aplikasi serta adanya ancaman sistem keamanan. Kemudian berikut merupakan analisis dari proyek cash flow untuk solusi yang kedua dengan nilai TBO bertotal 1.352 juta rupiah dengan nilai TCO sebesar 457.500.000 rupiah dan cash flow sebesar 532 juta dengan discount faktor yang digunakan masih sama seperti sebelumnya, yaitu sebesar 10%, dengan present value totalnya didapatkan sebesar 572.410.000 rupiah. Untuk perhitungan ROI dari solusi yang kedua didapatkan ROI sebesar 19,5%. Kemudian untuk NPV-nya didapatkan sebesar 572.410.000 rupiah. Dan BEP yang didapatkan secara keseluruhan atau secara spesifik akan terjadi pada masa 5 tahun 4 bulan berdasarkan perhitungan yang telah ada. Berdasarkan alternatif pertama, berupa pembuatan website yang menyediakan fitur kemudahan dalam pengelolaan limbah medis, didapatkan payback period pada tahun kedua sebesar Rp1.321.115 dan ROI sebesar 22,6%, NPV sebesar Rp88.931.115.000, kemudian BEP sebesar Rp759.071.115.000 yang akan didapatkan pada tahun ke-6 bulan ke-4. Hal ini dikarenakan dalam pengembangan aplikasi dibutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian untuk analisis solusi yang kedua, kita dapatkan ROI sebesar 19,5%, kemudian payback period sebesar Rp15.470.000, kemudian NPV sebesar Rp572.410.000, dan nantinya BEP itu juga akan didapatkan pada tahun ke-5 bulan ke-4. Pada solusi kedua ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan solusi yang pertama. Dari analisis kedua alternatif, solusi ditunjukkan bahwa solusi kedua merupakan solusi yang paling layak untuk diimplementasikan. Alternatif kedua unggul pada proyeksi finansial, serta analisis resiko di mana proyek ini akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan tim yang sesuai. Dari sisi kelayakan organisasi, juga solusi kedua dinilai paling dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah, khususnya sampah medis. Kemudian bisa kita lihat di sini terdapat 7 kriteria dengan masing-masing bobot dan didapatkan nilai akhir proyek untuk solusi yang pertama yaitu 74,28 dan untuk solusi yang kedua sebesar 78,57. Dan berikut merupakan mockup dari aplikasi screening yang nantinya akan kami tampilkan pada laporan kami. Sekian penyampaian bisnis case untuk aplikasi screening dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.